Mengontrol pengeluaran sangatlah sulit untuk dilakukan, karena kadang pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pendapatan yang kita miliki setiap bulannya. Yang padahal seperti yang kita ketahui, kekayaan adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Dan semakin besar jaraknya, maka semakin kaya pula kita setiap bulannya. Misalnya, saat kamu mendapatkan pendapatan sejumlah 3 juta rupiah dalam 1 bulan penuh, dan kamu hanya menghabiskan sejumlah 1 juta rupiah dalam pengeluaran kamu selama 1 bulan, tentu saja kekayaan kamu setiap bulannya berjumlah 2 juta rupiah. Akan tetapi memahami semua hal ini tidaklah membuat kita bisa memperlebar atau membuat pengeluaran kita jadi lebih kecil daripada pemasukan kita. Karena memang ada banyak sekali situasi di luar sana yang membuat kita kadang menghabiskan uang lebih banyak daripada pemasukan yang kita miliki. Entah itu karena hutang dan sebagainya. Maka dari itu di sini saya akan memberikan kamu beberapa tips tentang 7 hal yang harus kamu lakukan saat pengeluaran kamu lebih besar dari penghasilan kamu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu evaluasi dan catat pengeluaran. Kita harus bisa mencatat dan mengevaluasi pengeluaran kita agar bisa terkontrol untuk membuatnya lebih sedikit daripada pemasukan yang kita dapatkan setiap bulannya. Karena memang pengeluaran-pengeluaran ini sangat banyak sekali jumlahnya, sangat banyak sekali sumber-sumber pengeluaran yang tidak kita sangka-sangka yang membuat kita mengeluarkan uang lebih besar daripada yang seharusnya. Maka dari itu catatlah semua jenis pengeluaran kamu yang sudah kamu lakukan dari bulan sebelumnya, sampai benar-benar mendetail terkait semua jenis pengeluaran harian kamu. Entah itu dalam membeli kuota internet, dalam berlangganan video streaming dan sebagainya, kemudian dalam top up game kalau kamu bermain game, dan yang terakhir sampai dalam biaya rokok kamu kalau kamu adalah orang yang merokok. Intinya catatlah semua jenis pengeluaran ini, karena hanya dengan begitu kita bisa paham apa sih yang biasanya membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya, dan apa sih yang membuat kita terlalu boros daripada yang seharusnya. Kemudian cara yang kedua yang harus kamu lakukan saat pengeluaran kamu lebih besar daripada penghasilan adalah dengan mengurangi pengeluaran tidak penting. Setelah kamu mencatat semua pengeluaran kamu yang tadi kamu buat, maksud saya secara keseluruhan pengeluaran sudah kita catat dari yang paling kecil sampai yang paling besar setiap harinya. Maka dari itu sekarang saatnya kita untuk memotong dan memangkas semua pengeluaran yang dirasa tidak penting dan hanya menghabiskan uang kita secara percuma. Karena memang terlalu memiliki banyak pengeluaran yang sembarangan akan membuat kita lebih boros dan lebih banyak mengeluarkan uang daripada yang kita dapatkan setiap bulannya. Dan di sini lihatlah pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasa tidak penting, misalnya seperti langganan yang tidak kamu gunakan, entah itu langganan video streaming atau langganan di gym. Kemudian yang kedua bisa jadi kamu sering dan terlalu sering nongkrong di luar dan makan di luar, yang mana hal ini sebenarnya akan sangat memakan gaji kamu atau membuat kamu mengeluarkan uang terlalu banyak. Maka hindarilah makan terlalu sering di luar. Kemudian juga terlalu banyak nongkrong di kafe juga akan sangat boros kalau kamu terlalu sering melakukannya. Dan yang terakhir, kamu bisa memotong anggaran dari belanja impulsif yang mana seringkali dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia. Bahkan kenyataannya belanja impulsif ini adalah menjadi sumber di mana kita selalu menghabiskan uang lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Ini menjadi sumber utama karena kita masyarakat Indonesia cenderung untuk tidak terlalu berpikir secara panjang saat kita melihat sesuatu yang menarik di mata kita dan enak di mulut kita. Maka dari itu kita seringkali berbelanja secara sembarangan tanpa kita paham apakah barang itu saya butuhkan atau saya inginkan. Ya, tanpa memikirkan semua hal itu kita langsung membelinya.
Bahkan kalaupun kita paham barang tersebut tidak kita butuhkan, tapi keinginan yang terlalu besar membuat kita membeli barang tersebut, yang mana membuat kita cepat sekali kehilangan uang, bahkan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan yang kita miliki. Kemudian hal ketiga yang harus kamu lakukan saat pengeluaran kamu lebih besar dari penghasilan adalah membuat anggaran yang ketat. Kita tadi sudah mengevaluasi pengeluaran kita. Tentu saja kita sudah mencatatkan semua pengeluaran kita di bagian yang pertama. Kemudian di bagian yang kedua tadi kita sudah memotong pengeluaran yang tidak penting. Dan sekarang saatnya kita menentukan pengeluaran-pengeluaran yang akan kita lakukan selama 1 bulan ke depannya. Karena saat kita mencatat pengeluaran kita tentu saja mencatat pengeluaran yang sudah kita lakukan di bulan sebelumnya dan mengurangi pengeluaran tidak penting yang kita rasa terjadi di bulan sebelumnya. Dan berdasarkan catatan tersebut, saatnya kita membuat anggaran yang tepat dan lebih ketat daripada biasanya untuk kita terapkan di bulan yang nantinya. Nah, di sini saran saya kamu buatlah anggaran yang benar-benar detail terkait pengeluaran yang akan kamu lakukan. Misalnya, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan mencatat semua sumber penghasilan kamu, jumlah pendapatan kamu dalam 1 bulan penuh secara detail. Misalnya, kamu dalam 1 bulan penuh mendapatkan uang sejumlah 3 juta rupiah, maka tuliskanlah semua itu dalam secari kertas dalam buku anggaran kamu. Dan setelah itu kamu listlah atau buatlah daftar jenis-jenis pengeluaran yang biasanya kamu lakukan yang sudah kamu potong tentu saja dari jenis pengeluaran yang kamu lakukan di bulan sebelumnya, dengan benar-benar fokus pada pengeluaran-pengeluaran yang penting. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah buatlah prioritas-prioritas dari pengeluaran yang akan kamu lakukan 1 bulan penuh ke depannya. Setelah kamu membuat prioritas dari yang pertama sampai yang paling tidak kamu prioritaskan tapi kamu butuhkan, saatnya kamu untuk membagi gaji kamu tersebut ke dalam beberapa jenis pengeluaran itu. Misalnya, untuk kebutuhan pokok kamu mengeluarkan uang sejumlah 30% dari gaji kamu, dan sampai untuk kebutuhan yang kamu butuhkan tapi tidak benar-benar urgent, kamu bisa mengalokasikan sejumlah 10% atau 5% tergantung dari jenis dan jumlah gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya. Dan jangan lupa kalau kamu memiliki hutang, selalu sisihkan uang kamu untuk melunasi hutang. Dan kalaupun kamu tidak memiliki hutang, selalu sisihkan uang kamu untuk ditabung atau diinvestasikan. Kemudian cara yang keempat adalah dengan mencari penghasilan tambahan. Tentu saja penghasilan kita saat ini, kalau kita merasa bahwa kita selalu mengeluarkan uang lebih besar daripada yang kita dapatkan dari gaji kita, itu berarti gaji kita belumlah cukup untuk memenuhi gaya hidup yang kita miliki. Dan caranya tentu saja adalah yang pertama dengan menurunkan gaya hidup, dan yang kedua adalah dengan meningkatkan penghasilan. Kalau kamu merasa sangat sulit untuk menurunkan gaya hidup, berarti memang gaji yang kamu dapatkan tidaklah banyak dalam 1 bulan penuh, yang mana harus kamu atasi atau tanggulangi dengan menambah penghasilan yang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kamu miliki setiap bulannya. Jadi ada banyak sekali pekerjaan yang bisa kamu coba. Jika kamu adalah orang yang ahli dalam sebuah bidang, kamu bisa memanfaatkan bidang tersebut untuk kamu jual jasanya atau dalam bentuk produk. Intinya ya kamu manfaatkan sela-sela dari pekerjaan utama kamu, di mana kamu beristirahat untuk menambah pekerjaan yang mampu untuk kamu lakukan. Ingat ya, yang mampu untuk kamu kerjakan. Jangan memaksa diri kamu untuk melakukan sesuatu yang terlalu berat, karena memang kita juga butuh istirahat. Tapi saran saya, kalau ada pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan diri kamu dan kamu rasa bahwa kamu mampu untuk melakukannya, lakukanlah. Karena itu akan sangat membantu untuk mengurangi beban kamu dalam hal finansial setiap bulannya. Saya tidak bisa memberikan kamu contoh penghasilan tambahan di sini karena ya kamu yang menonton juga tentu saja memiliki latar belakang
lingkungan yang berbeda-beda. Kalau kamu hidup di kota atau di perkotaan, kamu bisa menjadi pekerja lepas, seorang freelancer dan sebagainya. Dan kalau kamu adalah orang yang hidup di pedesaan, kamu bisa berusaha atau membuka usaha kecil-kecilan. Itu tergantung bagaimana kamu melihat peluang terkait lingkungan yang kamu miliki saat ini. Kemudian hal yang kelima adalah tinjau hutang dan kredit. Tanpa kita sadari, menggunakan kartu kredit membuat kita lebih boros daripada biasanya. Karena ya kita tidak melihat uang secara cash atau tunai, yang mana membuat kita cenderung untuk merasa bahwa uang kita masih banyak. Padahal kita hanya mengkredit atau kita menggunakan kartu kredit, yang mana kartu kredit itu saja sudah kita berhutang di dalamnya. Yang tentu saja ya ini akan membuat kita semakin miskin, bukannya semakin kaya, yang membuat pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pemasukan yang kita miliki setiap bulannya. Dan bagi kamu yang sudah merasakan hal ini, di mana pemasukan kamu terasa lebih sedikit dari pengeluaran kamu, saran saya jangan terlalu sering menggunakan kartu kredit. Saran saya ya gunakanlah uang tunai, karena kamu akan merasakan dan lebih tahu berapa jumlah uang yang sudah kamu habiskan dalam berbelanja untuk satu hari penuh. Karena ya dalam menggunakan kartu kredit kita tidak tahu nominal yang sudah habis berapa, kita tidak tahu apakah kita sudah terlalu boros atau tidak. Kemudian yang berikutnya masih terkait tentang kredit. Biasanya kita yang memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan kita tidak lepas dari hal yang disebut dengan kredit. Entah itu kita mengkredit sebuah kendaraan bermotor atau sebuah smartphone. Karena memang kita yang mengkredit ini seringkali mengkredit karena kita merasa kita tidak mampu untuk membelinya secara cash. Yang padahal kita juga sebenarnya tidak terlalu mampu untuk membelinya secara kredit. Yang padahal mengkredit itu membuat kita membayar uang yang lebih banyak dan lebih besar dari harga asli barang yang kita beli itu. Maka dari itu ya saya sarankan untuk menghindari kredit ini kalau memang bisa untuk kamu hindari ke depannya. Karena ya kamu tidak akan bisa menjadi kaya dari kredit. Apalagi kalau kamu mengkredit sesuatu yang kamu konsumsi setiap hari, seperti kendaraan bermotor yang bisa rusak, smartphone yang bisa rusak dan sebagainya. Semua itu membutuhkan biaya perawatan, dan juga semua itu akan termakan oleh zaman. Bagaimana kamu bisa menjadi kaya kalau kamu hanya membuang-buang uang kamu untuk sesuatu yang bisa rusak dengan cepat? Bahkan sampai pengeluaran kamu jauh lebih banyak rasanya hanya karena kredit dibandingkan dengan pemasukan yang kamu miliki setiap bulannya. Kemudian untuk kamu yang berhutang, saya sarankan ya ada satu teknik yang paling baik untuk bisa membuat hutang ini menjadi lebih ringan, di mana bisa membuat kamu nanti mengeluarkan uang lebih sedikit daripada yang kamu hasilkan setiap bulannya, yang tentu saja akan membuka peluang untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan, yaitu dengan mengumpulkan hutang jadi satu. Kita kadang memiliki hutang di berbagai tempat, di banyak sekali tempat dengan bunga-bunga yang berbeda. Tentu saja ini terjadi karena ya penghasilan kita rasanya terlalu sedikit untuk memenuhi gaya hidup dan juga kebutuhan yang kita miliki. Namun itu tidak masalah karena ya kita bisa menambah penghasilan nanti. Tapi untuk sekarang mari kita fokus untuk membayar hutang. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus bisa mencari tempat-tempat berhutang dengan bunga yang paling rendah. Jadi seleksilah semua tempat berhutang tersebut yang bisa membuat kamu merasa bahwa bunganya itu yang paling rendah tuh di sini gitu. Nah, kemudian pinjamlah uang sejumlah hutang kamu di tempat lain dalam sekaligus banyak gitu, sampai kamu bisa melunasi semua hutang yang kamu miliki di tempat lainnya. Sehingga nanti kamu hanya perlu berhutang di satu tempat ini, yang mana bunganya itu yang paling sedikit. Karena dengan begini kamu akan lebih ringan rasanya dalam membayar hutang ini, yang kamu tidak perlu terlalu terbebani oleh bunga-bunga yang terlalu besar setiap bulannya. Karena memang kita sudah meminjam karena kita merasa tidak cukup dari penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya. Dan sekarang kita harus memenuhi kehidupan kita setiap bulannya dengan gaji yang kurang sembari membayar hutang.
apalagi bunganya sekarang sangat tinggi. Maka dari itu ya fokuskan hutang kamu pada satu tempat dengan bunga yang paling sedikit. Kemudian cara yang keenam, saat pengeluaran kamu lebih besar daripada penghasilan adalah jangan nambah hutang. Tentu saja ini adalah hal yang sulit karena ya kita berhutang untuk sesuatu yang kita butuhkan karena kita merasa tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan itu dari satu sumber penghasilan atau dari gaji kita setiap bulannya. Akan tetapi menambah hutang juga akan menjadi sebuah masalah tersendiri dalam hidup kamu nantinya. Suatu saat hutang ini akan terlalu besar untuk bisa kamu lunasi, yang mana harus membuat kamu pergi merantau atau melakukan pekerjaan yang terlalu keras dari yang biasanya kamu lakukan sebelumnya. Maka dari itu saya sarankan dari sekarang untuk mulai berhemat lebih banyak daripada biasanya, kemudian menambah penghasilan dari sekarang. Karena hanya dengan begitu kita bisa mengurangi hutang dan tidak menambah hutang di masa depan. Jadi lebih hematlah dalam mengeluarkan uang setiap harinya dan teruslah tambah penghasilan kamu supaya kamu bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada biasanya sehingga penghasilan kamu bisa terasa lebih besar daripada pengeluaran kamu nantinya. Dan dengan begini tentu saja kamu akan merasa lebih ringan dalam membayar hutang kamu sehingga hutang kamu jadi lunas semuanya. Kemudian yang terakhir adalah dengan konsultasi dengan ahli keuangan. Tentu saja ini adalah cara yang paling mentok kalau kamu merasa bahwa ini sudah tidak bisa kamu lakukan dan kendalikan secara pribadi dan semua hutang kamu sudah terlalu banyak untuk kamu miliki sampai kamu sudah tertekan, sangat tertekan gitu untuk bisa keluar dari masalah ini. Bahkan kamu tidak bisa membayangkan gitu kalau kamu suatu saat bisa keluar saking banyaknya hutang dan saking sedikitnya pemasukan yang kamu miliki dan besarnya pengeluaran yang kamu miliki setiap bulannya. Jadi ya saran saya, konsultasikanlah masalah ini kepada orang-orang yang ahli dalam keuangan karena ya hanya mereka yang bisa memberikan solusi yang paling efektif dan tepat untuk bisa membantu kamu keluar dari masalah keuangan ini. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.